Shalom semuanya, di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya,
namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah pada pagi hari ini. Kita percaya kita sudah ada di akhir bulan dari bulan Maret. Kita akan masuk dalam bulan yang baru. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang di gereja boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruhnya untuk engkau menerima lawatan kuasa Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang di rumah, siapkan hatimu, sungguh-sungguh beribadah pagi ini kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hadir dan melawat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik bagi kami dan sangat baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bawa suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami mau beribadah dan memuji dan menyembah-Mu pagi ini. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu memenuhi dan melawat kami. Untuk Engkau menjamah dan mengubah hidup kami. Bahkan kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi pagi ini atas kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya selalu ada mujizat. Pagi ini Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Engkau hadir di rumah tangga kami. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan Roh-Mu pagi ini. Sehingga kami sungguh-sungguh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sehingga pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu pagi ini Bapa. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran kami, segala kekurangan kami. Sucikan, kuduskan hati kami pagi ini Tuhan. Oh, supaya tidak menghalangi berkat-Mu, mujizat-Mu yang akan Kau berikan pagi ini bagi kami Tuhan Yesus. Kami tahu kasih pengampunan-Mu selalu ada bagi kami. Ketika kami datang memohon pengampunan kepada-Mu. Pagi ini Tuhan, bersama umat-Mu kami datang menyembah-Mu. Karena kami tahu Engkaulah pengharapan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah rumah tangga demi rumah tangga. Lawatlah para suami, lawatlah para istri dan anak-anak, bahkan orang-orang tua. Sehingga pagi ini kami tahu ini adalah hari kemenangan bagi kami. Hari sukacita dalam hidup kami. Karena kami tahu perbuatan-Mu ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya kepada nama, satu nama yang berkuasa. Di bumi dan di surga. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita yang semua siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini engkau membawa hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sekalipun permasalahan badai ada, tapi setiap anak-anak Tuhan, kita mau memuji-muji nama Tuhan, sebab Dialah pengharapan kita. Amin. Yang mau katakan yes. Mari kita tepuk tangan. Haleluya Jesus. Karena kami tahu ketika kami percaya,
Mujizat terjadi atas hidup kami. Mari bertepuk tangan saudaraku. Datang pagi ini sama Tuhan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Katakan, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Mari angkat tanganmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Ayo mari kita puji Tuhan pagi ini. Yesuslah pengharapanku di tengah badai. Jangan takut saudaraku. Berharaplah kepada Tuhan. Dia janjinya selalu ya dan amin. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Mari lambaikan tanganku sama Tuhan. Yesus, aku percaya. Yes, kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Pegang dadamu. Aku percaya. lagi. Aku percaya. Sekali lagi. Aku percaya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan lagi. Allah mana yang besar seperti Allah. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita saudaraku. Dia sangat mengasihi kita. Oh, tiada Allah yang seperti Dia, yang puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersoraklah orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan bersukacitalah. Orang yang takut akan Tuhan. Angkat tanganmu. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Hosana bagimu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Saudara, sama-sama kita katakan 3 kali, Allah kita dahsyat. Amin. Mari angkat tanganmu. 1, 2, 3. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah ragukan kebesaran kedahsyatannya. Amin. Dia yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Dia yang melakukan orang mati bisa bangkit kembali. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dialah Allah yang mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara kita hidup di dalam kemenangan di dalam Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Biar pagi hari ini, apapun kondisimu, mungkin engkau sudah kehilangan pengharapan. Mungkin engkau tidak tahu lagi
apa yang harus kau perbuat. Tapi pagi ini saya percaya, kalaupun itu boleh kita lewati, kita alami, karena Dia pasti menuntun kita, karena Dia pasti menyertai kita. Percayalah saudaraku, pagi hari ini tanggalkan bebanmu. Mari naik ke Gunung Kudus Tuhan. Mari bawa pujian penyembahan. Saya percaya ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi di saat mereka menyembah. Belenggu-belenggu, rantai dilepaskan dalam nama Yesus. Saya percaya pagi ini ketika kau datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka segala bebanmu akan dilepaskan. Sakitmu disembuhkan, pergumulanmu dijawab Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, bawa hatimu menyembah Tuhan. Bawa hatimu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Yes Lord, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Yes Lord, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat kembali pujian ini saudara, dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, bawaku, bawa kami Tuhan ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman. Kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu Tuhan. Kau sumber penghiburanku, oh Jesus, dan Kau yang ubahkan air mataku Tuhan jadi lembah yang bermata air. Mari angkat tangan sama Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, mulutku Tuhan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Yesus. Kami memuji menyembah-Mu pagi ini Tuhan, bersama keluarga kami. Oh, dan angkat tangan
kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus kemuliaan bagimu Yesus. Yesus kemuliaan bagimu. Oh, Yesus kemuliaan bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Allah kami. Mari angkat suaramu saudara, angkat tanganmu dan sembahlah Dia. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, sembah Tuhan pagi ini. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Naikkan syukur kepada-Nya, sebab Yesus baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik bagi hidup kita. Dia layak disembah, bagimu segala pujian, bagimu kemuliaan. Oh, Kau kerinduan kami pagi ini Tuhan. Kami hanya mau dekat padamu, kami mau bertemu denganmu pagi ini Tuhan. Biarkan kami bertemu denganmu, biarkan kami menyembahmu. Hanya dekatmu hati kami tenang, bahwa kami demi dekat padamu, bahwa kami menikmati hadiratmu. Mari Bapak Ibu engkau yang udah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Bangun rohmu pagi ini, sampai rohmu menyatu dengan rohnya Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan datang di tempat ini, sebab kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Rasakan sampai engkau merasakan Dia, sampai engkau merasakan tangannya menjamah. Ini kami Tuhan, kasih-Mu membebat hati kami pagi ini. Kasih-Mu menjamah hati kami pagi ini. Oh Jesus, ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Kami mau berjumpa dengan-Mu, kami mau lawatan-Mu. Jamahlah kami Roh Kudus.
Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Oh Jesus. Oh ya Allah mulia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari angkatkan dua tanganmu sama Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi Tuhan, penuh Tuhan Yesus sama yang kita-Mu. Ya Allah mulia, kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu. Ya Allah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawat umat-Mu di rumah-rumah, lawat rumah tangga umat-Mu. Kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Datanglah Roh Kudus. Datanglah. Lawatlah. Jamalah. Pulihkanlah. Sembuhkanlah. Bebaskanlah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Dia berfirman, maka semuanya pasti terjadi. Ketika Dia berkata, pasti itu terjadi. Percayakah kau akan hal ini? Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Dia yang akan menolongmu. Mari datanglah kepadaku. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan menyembuhkan sakitmu. Aku akan memberkati usahamu. Aku akan memulihkan rumah tanggamu. Aku akan memulihkan hidupmu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat yang melimpah. Biar pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu menjamah melawat setiap anak-anak-Mu. Biar hidup kami dibaharui pagi ini. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kami menuruti segala perintah-Mu. Supaya telinga kami dengar-dengaran akan Tuhan. Dan mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami pagi hari ini mengambil keputusan yang penting dalam hidup kami. Untuk kami memutuskan hal-hal dunia. Hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tapi biar pagi ini kami mengambil keputusan. Kami mau berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Biar mata kami, hati kami
hanya memikirkan melihat perkara-perkara yang di atas. Karena kami tahu sudah tidak lama lagi Engkau akan datang kedua kali menjemput kami. Persiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak Tuhan. Untuk kami datang menyambut kedatangan-Mu. Sehingga kami bersama-sama terangkat di awan-awan yang permai. Hidup bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Terjadi atas rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak, keluarga besar kami. Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, lawatan jamaah-Mu. Kami percaya pagi ini kami diubahkan, kami dibaharui, kami dibangkitkan, kami dikuatkan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Sebab kami tahu iman timbul karena pendengaran akan firman-Mu. Biar kami buka telinga dan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga firman itu berakar berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melanjut menjadi pelaku Tuhan. Pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan pada hari ini dan pada sekarang ini Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Memakai telinganya Tuhan, telinga seorang murid Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan ini yang menjadi sumber kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa, Roh Kudus pimpin, tuntun untuk setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu berasal dari Engkau Tuhan. Supaya apa yang kami sampaikan, itu buat kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang percaya yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah, datang kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tidak terasa pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun. Namun dampaknya masih sangat terasa bagi kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ataupun ada yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita dapat bisa melewatinya. Amin. Kalau kita melihat keadaan belakangan ini, keadaan perekonomian kita sekarang itu tidak baik. Banyak orang yang merasa kesulitan. Mungkin ada juga yang merasakan dampaknya, Bapak Ibu, terhadap pekerjaan, usaha, bisnis, kegiatan-kegiatan kita semuanya terganggu. Sehingga mempengaruhi penghasilan dan pendapatan kita. Tentu kita tidak semua bisa meresponinya dengan baik. Dari sinilah muncul kekhawatiran, ketakutan, tidak sabar lagi, menjadi pemarah, egois, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Namun bagaimana sebenarnya kita meresponi ketika permasalahan itu diperhadapkan ke dalam kehidupan kita secara pribadi?
apakah kita masih bisa memiliki sikap hati, sikap rendah hati dan sabar? Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang rendah hati dan sabar. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kata rendah hati berarti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, tetapi dia tidak merasa lebih penting dari orang lain. Jadi orang memposisikan dirinya tidak lebih hebat dari orang lain, tidak lebih pintar dari orang lain. Karena dia menyadari keterbatasan kemampuannya, sehingga dia tidak sombong, dia tidak angkuh, Bapak Ibu. Sedangkan arti kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, mampukah kita bersikap tenang, baik dalam pikiran maupun perasaan? Kita tidak lekas marah. Kita tidak lekas langsung putus asa. Kita tidak langsung lekas patah hati maupun terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, kata sabar artinya bisa didefinisikan kita mampu menahan emosi kita, menahan amarah kita. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan banyak masalah. Selagi kita masih hidup, akan tetap berhadapan dengan masalah. Permasalahannya, apakah kita masih bisa memiliki sikap rendah hati dan sabar? Mari kita lihat dan kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Artinya kita harus menghargai setiap kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih bisa memberikan kesehatan dalam kehidupan kita. Itu semuanya kasih karunia Bapak Ibu. Sehingga kita semestinya patut untuk bersyukur. Di ayat yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu ini adalah hari-harinya kita harus menghargai kasih karunia Allah. Sebab sekarang masih zaman kasih karunia Bapak Ibu. Akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, kasih karunia tidak ada lagi. Dia akan datang menjadi hakim, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, ciri yang pertama, orang yang rendah hati dan sabar adalah ketika menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Bagaimana kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan? Yang pertama, tetap bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih karunia yang selalu melindungi kita dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hidup dalam firman. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita sudah jatuh bangun dalam dosa, firman Tuhanlah yang menuntun kita. Firman Tuhanlah yang menarik kita ke terangnya yang ajaib. Poin yang ketiga, bagaimana caranya kita menghargai kasih Tuhan adalah dengan bersedia
diproses Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat dalam 1 Petrus pasal kelima ayat 5b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita tahu bahwa kita mempunyai masa-masa pasang surut dalam kehidupan berumah tangga. Masa-masa pasang surut dalam usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Bahkan sampai ke dalam keadaan terburuk sekalipun Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Agar kita memiliki, agar kita mengerti dan menghargai kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua, mari kita baca ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu, pelayanan itu tidak hanya di gereja. Tetapi pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan lingkungan sekitar kita. Memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Itu kenapa firman Tuhan katakan, janganlah kita menjadi batu sandungan. Tetapi lewat pelayanan kita yang tidak sempurna ini, mari kita melayani dengan lebih baik lagi, dengan sabar, menyadari keterbatasan kemampuan kita, tidak merasa kita itu lebih hebat dari orang lain. Kita teruskan di ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita harus bisa menahan segala sesuatunya itu dengan penuh kesabaran. Kok semakin ikut Tuhan, kehidupan kita banyak ditentang oleh orang lain, bahkan ditentang dari dalam, hubungan suami istri, atau ditentang dari keluarga dan sebagainya. Selain melayani dengan rendah hati, firman Tuhan katakan bahwa kita harus melayani dengan kesabaran. Hari-hari ini Tuhan akan uji kesabaran kita. Pernah nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca suatu firman, langsung diuji dengan firman tersebut? Sebenarnya di balik penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, kesukaran yang kita alami, terlebih-lebih karena Kristus, Tuhan akan menyediakan hal-hal yang luar biasa yang melampaui akal dan pikiran kita. Dalam 2 Korintus 6 ayat 5 sampai 8, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Firman Tuhan katakan bahwa bagaimana penderitaan Paulus saat melayani. Dia didera, dipenjara, berjerih payah, menjaga kemurnian hatinya, belajar bagaimana sabar untuk melayani orang-orang, melayani dengan tulus, tidak ada maksud yang terselubung. Belajar tidak munafik untuk mengabarkan firman Tuhan. Dia juga dihina, bahkan dianggap penipu Bapak Ibu. Semuanya Paulus lakukan itu dengan rendah hati dan sabar. Jadi poin yang kedua adalah bagaimana kita menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Bagaimana cara kita menghargai pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita? Poin yang pertama adalah mengerti isi hatinya Tuhan. Apa sih hatinya Tuhan? Kita harus tahu isi hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Lewat pelayanan kita, pesan pertobatan harus disampaikan. Karena Tuhan mau bahwa umatnya tidak akan binasa.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya Bapak Ibu. Sekalipun orang menganggapnya suatu kelalaian, tapi Tuhan itu sabar, panjang sabar. Dia kepingin umatnya tidak binasa, melainkan supaya semua orang bisa berbalik, bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat. Saudara pasti tahu tentang kisah Nabi Yunus. Mari kita buka Yunus 4 ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Apa yang membuat Yunus kesal, Bapak Ibu? Akhirnya dia marah. Kok tiba-tiba Yunus kesal dan lalu kemudian marah? Mari kita lihat di ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpahkan kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sebenarnya apa sih yang di dalam pikiran Yunus? Yunus tahu kalau Allah itu akan menyelamatkan Niniwe. Dan Yunus tahu kalau Niniwe itu jahat di mata Tuhan. Yunus hanya fokus pada kejahatan manusia tanpa melihat hatinya Tuhan yang sebenarnya. Itu kenapa kalau kita melihat cara pandang secara manusiawi dalam suatu kehidupan kita, dalam suatu permasalahan kita, yang ada kita akan mudah untuk menghakimi, mudah untuk lekas marah, mudah untuk menyalahkan Tuhan. Dan ini yang kita lihat dari Yunus. Padahal hatinya Tuhan, tergerak hatinya Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe yang besar. Itu ada 120.000 orang yang harus diselamatkan. Tetapi Yunus fokus pada dirinya sendiri, tidak melihat hatinya Tuhan. Jadi sangat penting Bapak Ibu, suatu kita melayani Tuhan, kita juga harus mengerti bagaimana isi hatinya Tuhan. Yang kedua, bayar harga. Harga apa sih yang harus kita bayar? Bapak Ibu, kita berani berkorban dari segi tenaga, pikiran, dari segi waktu. Mungkin kesenangan kita terambil, waktu kita dengan keluarga bisa tersita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan permuliakan kita, sehingga kita tidak lagi mengasihani diri sendiri, tetapi mengasihani Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan lagi, kita membaca di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sebagai orang yang dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat yang ke-10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Poin yang ketiga adalah menghargai hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya kita menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Sangat jelas di ayat yang ke-9 dikatakan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Ini berbicara bagaimana motivasi kita saat melayani Tuhan. Apakah motivasi kita ingin mendapat pujian dari orang lain?
Apakah motivasi kita untuk mendapatkan popularitas dari orang lain? Tuhan tidak inginkan itu. Biar Tuhan yang angkat posisi kita. Dan ada waktunya Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin. Kemudian di sini dikatakan lagi, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Ini berbicara tentang orang yang tidak takut akan kehilangan apa yang mungkin dia anggap berharga dalam dirinya. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa yang takut kehilangan akan kehilangan. Barang siapa yang tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya. Kita masih diberi kesempatan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Untuk itu kita jangan sia-siakan hidup ini. Kemudian dikatakan lagi, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Tuhan berjanji dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Di ayat yang ke-10 dikatakan lagi, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ini artinya Bapak Ibu, orang yang mempunyai pengharapan, tidak takut dengan duka cita yang dialaminya. Bahkan dia bersuka cita karena dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Walaupun keadaannya sudah terpuruk sekalipun, tapi dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ia tidak berduka cita, sehingga ia bersuka cita di dalam Tuhan. Kemudian sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Firman Tuhan ini juga menjelaskan bahwa kita harus memiliki kemurahan hati bagi sesama. Kemurahan hati yang bisa kita lakukan tidak hanya sekedar apa yang kita miliki, tapi bisa dalam bentuk perhatian. Perhatian kita terhadap orang lain, perhatian kita terhadap sesama. Kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Amin. Itulah poin yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memiliki kualitas hidup bersama dengan Tuhan. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti ibadah hari Minggu, ibadah kul, maupun doa malam dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita, kita dapat melakukannya. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika Allah menciptakan pohon, Dia berbicara bumi. Ketika Allah menciptakan hewan-hewan air, Dia berbicara laut, ada habitatnya. Tetapi ketika Allah berbicara untuk menciptakan manusia, Dia menoleh dirinya sendiri. Sehingga di firman-Nya dikatakan di Kejadian bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Kalau tanah tanpa pohon, tetaplah tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, pohon itu bukan apa-apa. Air tanpa ikan tetaplah air. Tetapi ikan tanpa air, ikan itu tidak apa-apa, bukan menjadi apa-apa. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Namun manusia tanpa Tuhan, manusia itu tidak ada apa-apanya.
Sehingga kita harus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita harus hidup berbuah di dalam Tuhan. Kita perlu diproses oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, menceritakan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di sini pengurus kebun akan mengerjakan segala sesuatunya untuk mengusahakan pohon ara itu untuk berbuah. Dia akan menggali lebih dalam lagi, dia akan memberikan pupuk, dia akan memberikan segala macam yang diusahakan untuk membuat pohon itu bisa berbuah agar tidak ditebang. Kalau tiba waktunya tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang dan akan dicampakkan ke dalam bara api. Dalam prosesnya terkadang juga Bapak Ibu, manusia memiliki tunas-tunas dosa, benalu-benalu dosa yang manusia itu sendiri tidak bisa membuangnya, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu kenapa Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, untuk membawa kita dari gelap ke terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita rendah hati, memiliki kesabaran. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menghargai pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus menghargai hidup yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini juga mengingatkan saya ketika saya masih kuliah waktu di Medan tahun 1999. Waktu itu masih usia 19 tahun. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang begitu rendah hatinya menegur saya dengan sabar untuk membimbing saya, membawa saya kepada pengenalan firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di situ saat-saat saya mendapatkan kasih mula-mula. Bapak Ibu, saya belajar untuk dibentuk. Saya belajar untuk diproses. Saya belajar untuk ditegur, untuk membangun diri saya. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan mempercayakan saya dengan pelayanan anak-anak muda. Disitulah saya mengerti Bapak Ibu, ternyata untuk melayani itu tidak semudah yang kita bayangkan. Benar-benar membutuhkan kesabaran, benar-benar membutuhkan kerendahan hati kita. Karena apa yang kita lihat itu semua bisa membuat kita tidak berpikir bahwa mereka bisa berubah. Mereka bisa mendapatkan pengertian kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat kepada Tuhan. Kalau dilihat dengan mata jasmani, saya mungkin tidak percaya Bapak Ibu. Tapi saya percaya dengan keyakinan bahwa suatu kita melayani dengan sungguh-sungguh, suatu kita melayani dengan tidak takut kehilangan, bahkan kita menderita. Kita percaya orang-orang bisa berubah, di sekitar kita bisa berubah, orang tua kita bisa berubah, suami kita bisa berubah, istri kita bisa berubah, semuanya bisa berubah. Suatu kita percaya kepada Tuhan dan kita menanti-nantikan Tuhan selalu, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga pada akhirnya kita akan melihat, akan terheran-heran, kok bisa ini terjadi ya Tuhan? Kok bisa ini terjadi? Apa yang saya kerjakan saya tidak menyangka ini berbuah. Apa yang saya kerjakan dahulu dengan penuh
dengan penuh penderitaan itu berhasil. Saya seperti nggak menyangka. Makanya firman Tuhan katakan apa yang belum pernah kita lihat dengan mata, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, apa yang belum pernah kita dengar oleh telinga, itu akan terjadi Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan akan sediakan itu. Bahkan kita akan terheran-heran. Itu kenapa Bapak Ibu pada hari ini saya mengajak kita untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Hidup kita sudah dipercayakan Tuhan. Kasih karunia, pelayanan, hidup itu tidak boleh kita sia-siakan. Kesempatan itu harus kita ambil Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, jika hari-hari ini kita mulai menjauh dari Tuhan, jika hari-hari ini kita rasanya sudah mulai letih, bahkan kita mulai menjauh dari Tuhan, kasih kita menjadi dingin. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang mau diproses oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang menguatkan kita Bapak Ibu. Biar firman Tuhan ini yang membuat kita, memampukan kita untuk melewati segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mari kita dengan yakin, mari kita dengan keyakinan kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah kita, membawa kita ke tempat di mana Tuhan yang mau kita berada. Baik dalam pelayanan kita, baik pelayanan di lingkungan, di tempat kerja, bahkan di rumah kita sendiri. Kita harus menjadi teladan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada hari ini. Kita yakin dan kita percaya firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita, yang memberi kita semangat kembali untuk kita dapat melewati banyak sekali permasalahan-permasalahan hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu untuk hari ini. Mengingatkan kami untuk kami tetap rendah hati dan sabar. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari ini kami mulai menjauh dari hadapan-Mu. Kasih kami mulai mendingin. Mungkin kami melayani, tapi kami melayani hanya sekedar rutinitas. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau merasakan lagi kasih yang mula-mula Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami semakin menghargai kasih karunia-Mu, semakin menghargai pelayanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau melayani kami mau melayani karena mengasihi Engkau Tuhan, menghargai hidup yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami, menguatkan percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan selalu berbuah Tuhan dan selalu mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap perkataan, setiap firman yang kita dengar, biar itu memberkati kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Gereja GBI NCC memiliki program ibadah online setiap hari Minggu, yaitu pukul 8.30. Dan ibadah Joel Generation jam 10 pagi
lewat Zoom. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang, mengajak untuk kita beribadah bersama-sama setiap hari Minggu bersama kami GBI NCC. GBI NCC juga memiliki program PKSH, yaitu penuntun kehidupan setiap hari yang kami tayangkan di YouTube dan Facebook dan di P-Hop Radio bekerja sama dengan Radio 8. Mari kita semua setiap pagi mendengarkan firman Tuhan supaya setiap hari kita dituntun oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan yang ada di gereja boleh langsung memberikan di kotak di belakang. Bagi Bapak Ibu yang di rumah boleh memberikannya lewat transfer ke nomor rekening gereja GBNCC atau lewat QR dengan aplikasi OVO, Dana, dan GoPay. Dan bisa juga langsung mengantarkan ke sekretariat di jam-jam kerja sekretariat. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama pada pagi hari ini. Mari angkat tangan kita sama Tuhan. Kita katakan, dengarlah Tuhan doaku. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa, oh Tuhan, biar semua keluarga kami menyembah. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Mulia namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Mulia nama, oh Yesus, 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 Yesus. Mulia namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Mulia namamu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan ada di rumah-rumah, mari kita berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin, Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang punya kuasa dalam seluruh kehidupan kami, Bapak. Amin. Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan menaikkan segala pujian, hormat, syukur, pengagungan kami bagimu Allah Bapa. Karena kasih perkenananmu Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah berkat mujizat yang kami terima di dalam kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala hari yang Kau beri di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, yang mengiring langkah kami hari lepas hari Tuhan, yang menjagai hidup kami Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Bapa. Kami percaya hari lepas hari tangan-Mu yang kuat perkasa itu Allah Bapa di surga menopang segala kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, akan segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Allah Bapa. Basuh kami dengan darah Yesus dari segala dosa dan pelanggaran kesalahan itu Tuhan. Untuk kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami layak di hadapan menerima curahan kasih Dia, anugerah-Mu, berkat-Mu berkelimpahan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu buat hari ini Tuhan. Urapi dia Tuhan. Berkati lebih lagi ya Bapa di surga.
urapi anak istri keluarga besar mereka. Sehingga pelayanan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan, kalau hari-hari ini juga Tuhan, hari-hari yang semakin jahat. Tapi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan kemenangan. Di dalam Yesus kami bersuka cita berdamai sejahtera. Tuhan Yesus, walaupun hari-hari ini sekalipun ladang tidak menghasilkan buah, sekalipun ada sapi, domba tidak ada di kandangnya Tuhan, tapi kami tetap beria-ria di dalam Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan yang sungguh baik. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notor Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Pak Uwe Mulyono beserta wakilnya. Kami berdoa di tempat ini selaku hamba-Mu jemaat-Mu Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan. Bapak Kris Gideon Tuhan, Pak Sugandi, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Para gembala kami ini Tuhan, Engkau urapi anak istri keluarga besar mereka yang pelayanan mereka Tuhan. Berikan curahkan roh hikmat marifat daripada Tuhan, roh kepemimpinan leadership daripada Tuhan, melimpah buat kedua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga membawa gereja ini Tuhan kepada gereja yang berkemenangan, gereja yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan yang sungguh baik. Engkau mengurapi Tuhan pemerintahan kami yang ada saat ini Tuhan. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan dengan roh hikmat marifat daripada Tuhan. Kuasa ilahi mengalir dalam hidup mereka Bapa. Engkau berikan kerendahan hati, kesatuan hati, keunitian Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Membawa bangsa ini Bapa keluar dari krisis ekonomi. Keluar dari krisis pandemi COVID-19. Sebab tangan Tuhan memimpin seluruh kehidupan para pemimpin bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Urapi juga Tuhan secara vaksinasi nasional yang ada berlangsung saat ini Tuhan sampai selesai. Tuhan, urapi seluruh vaksin yang sudah ada Tuhan. Sempurnakan lebih lagi Tuhan. Sempurnakan lebih lagi Tuhan. Sehingga setiap orang yang diinjeksi Tuhan, yang menerima vaksinasi adalah vaksinasi yang daripada Tuhan. Sebab Engkau yang menyempurnakan vaksin itu Tuhan. Dan kami percaya akan diperoleh hasil yang baik yang daripada Tuhan. Tidak ada gejala buruk apapun Tuhan. Sebab Tuhan yang menyempurnakan vaksin tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan yang sungguh baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu tempat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami tidak tahu apa menjadi persoalan pergumulan hidup daripada jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya hari-hari ini tangan Tuhan yang menopang seluruhnya. Tangan Tuhan yang memberikan keselamatan. Tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Hidup berkelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Saat sebentar lagi Tuhan, kami akan undur dari tempat ini. Pulang kami ke rumah tangga kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Ajaib Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan Yesus. Kami memuji
berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita terima doa berkat daripada Tuhan, mari kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang di rumah-rumah, berserah penuh kepada Roh Kudus. Kalau yang sakit, berserah penuh dengan Roh Kudus. Serahkan egomu kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yesus. Rasakan Roh Kudus menjamah. Rasakan Roh Kudus memulihkan. Semua berserah kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Yesus. Pulihkan Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.